Hai guys, selamat datang di channel Yande Life. Ini adalah vlog perjalanan dari kota Denpasar menuju ke Kintamani, di mana jalan-jalan masih dihiasi oleh penjor Hari Raya Galungan. Sebagai rangkuman dari perjalanan ini, kita berangkat dari kota Denpasar mengarah ke timur melintasi jalan bypass Ida Bagus Mantre, kemudian masuk ke utara di Desa Tulikup, Kabupaten Gianyar, ke lintas Kabupaten Bangli di Desa Taman Bali, masuk ke kota Bangli, terus lurus ke utara hingga sampai di Kintamani di Jalan Raya Penelokan. Total jarak 55 km dengan durasi sekitar 2 jam. Karena durasi perjalanan ini cukup lama, maka channel Yande Life membuat serial vlog. Vlog dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama, perjalanan di Jalan Bypass Ida Bagus Mantre hingga akses ke Desa Tulikup. Bagian kedua, perjalanan di Desa Tulikup, Kabupaten Gianyar. Bagian ketiga, perjalanan melalui shortcut yang ada di Desa Taman Bali, Kabupaten Bangli. Bagian keempat, melintasi kota Bangli. Bagian kelima, bagian akhir, keluar dari kota Bangli menuju ke Penelokan Kintamani, melintasi desa-desa khas Bali di Desa Kayubihi, Desa Landi, dan Desa Pengotan. Link dari semua kelima vlog ditaruh di deskripsi. Yang akan ditampilkan sekarang adalah vlog bagian kelima, keluar dari kota Bangli menuju Kintamani dengan tujuan akhir di Anjungan Pandang Gunung Batur di Jalan Raya Penelokan. Perjalanan di rute ini akan melewati jalur utama yang melintasi desa-desa tua yang berornamen khas Bali dengan hiasan penjor di kanan dan kiri jalan perayaan Hari Raya Galungan. Seperti tampilan gambar-gambar ini. Oke, mari kita buka video perjalanan bagian kelima ini dengan menampilkan bagian akhir jalan-jalan sebelum meninggalkan kota Bangli. Ini sedang melintasi jalan Kesumayuda, ketemu dengan patung catur muka di kota Bangli, kemudian belok ke kiri atau belok ke utara, ketemu jalan Nusantara, sebuah ruas jalan yang sangat panjang hingga nanti berakhir menjelang tujuan akhir kita di Anjungan Pandang Gunung Batur di Kintamani. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa untuk mendukung perkembangan channel Yande Life dengan cara subscribe. Itu akan jadi vitamin bagi channel Yande Life untuk terus mengupload video jalan-jalan di tengah alam Bali. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Yang tampil sekarang kita masih menyelesaikan bagian akhir jalan di kota Bangli, dan lanjut nanti kita akan keluar dari tapal batas kota Bangli untuk masuk nanti ke Kelurahan Kubu yang masih jadi bagian dari Kecamatan Bangli. Di depan ada pertigaan ke Pura Kehen kalau ke kanan, namun kita akan ke kiri. Pura Kehen adalah pura purba yang sangat terkenal di Bangli. Pada vlog bagian keempat dalam keseluruhan perjalanan dari Denpasar menuju Kintamani, channel Yande Life menampilkan perjalanan masuk ke kota Bangli hingga keluar dari tapal batas kota Bangli. Silakan simak vlog bagian keempat tersebut melalui link yang ada di atas. Secara umum, perjalanan melintasi kota Bangli kita disuguhi oleh pemandangan arsitektur bangunan tradisional Bali. Sesaat lagi kita akan meninggalkan kota Bangli dan di sebelah kiri ada spanduk merah. Di baliknya sebenarnya ada tapal batas kota Bangli. Kita sudah keluar dari kota Bangli, ini masuk ke Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli. Tampak di kiri dan kanan jalan kita disuguhi oleh pemandangan hijau, pepohonan. Ya, agak jarang-jarang sih ada perumahan warga di sepanjang jalan Kelurahan Kubu ini. Kelurahan Kubu punya satu spot yang sangat terkenal, bahkan mendunia, yang mendapat predikat sebagai salah satu desa terbersih di dunia. Sudah tahu ya yang dimaksud? Ya, Desa Adat Penglipuran. Desa Adat Penglipuran secara pemerintahan nasional itu masuk jadi bagian dari Kelurahan Kubu. Jangan bingung ya, bahwa di Bali itu ada namanya desa, terus padanannya kelurahan. Kemudian ada yang lebih unik lagi, ada yang namanya desa adat. Kita nggak akan bahas lebih detail tentang itu di sini ya. Kita akan nikmati saja perjalanan ini melintasi alam Bali, melintasi desa-desa di Bali. Kintamani atau Gunung Batur adalah bagian dari
Kabupaten Bangli, dan dari kota Bangli menuju ke Kintamani, jalur utamanya adalah yang kita lalui sekarang. Namun demikian, perjalanan dari kota Bangli menuju Kintamani tidak harus melalui jalan utama yang seperti ini. Ada juga jalur-jalur lain yang biasanya melalui Kabupaten Gianyar. Pilihan-pilihan lain tersebut akan dibahas nanti di vlog ini. Ini perjalanan di hari Sabtu, dan kita bisa lihat bahwa jalur utama penghubung kota Bangli dengan Kintamani tidak terlalu ramai. By the way, vlog bagian ke-5 ini adalah rangkaian dari keseluruhan perjalanan dari kota Denpasar menuju Kintamani. Channel Yande Live memilih melewati jalur kota Bangli menuju Kintamani. Kalau berangkat dari Denpasar menuju Kintamani, sebenarnya ada beberapa pilihan rute. Setidaknya ada 3, seperti jalur dari Denpasar Payangan menuju Kintamani, kemudian Denpasar Tegalalang Kintamani, kemudian ada lagi Denpasar Tampak Siring Kintamani. Di antara 3 pilihan rute yang disebutkan tadi, channel Yande Live pernah melalui jalur Payangan dan Tampak Siring. Kalau jalur Tegalalang hingga Kintamani belum pernah. Untuk jalur via Tampak Siring dan Payangan, silahkan simak vlog perjalanan berkendaranya melalui link yang ada di deskripsi. Kembali ke video yang sedang tampil ini di Kelurahan Kubu. Lihat papan petunjuk jalan yang di atas. Ke sebelah kiri akan menuju ke Desa Adat Pengelipuran. Namun kita tidak akan ke sana, kita lurus ke arah utara menuju Kintamani. Channel Yande Live telah membuat vlog review tentang salah satu spot makan atau wisata kuliner yang menarik dalam Desa Adat Pengelipuran, namanya Bambu Cafe dalam hutan bambu Pengelipuran. Vlog tersebut juga menampilkan perjalanan berkendara menuju ke Desa Adat Pengelipuran. Silakan nanti simak vlog review Bambu Cafe dan menyusuri jalan ke Desa Adat Pengelipuran melalui link yang ada di atas atau link yang ada di deskripsi. Kembali kepada video yang sedang tampil ini, perjalanan sungguh tenang melintasi jalan raya di Kelurahan Kubu ini, dan sebentar lagi kita akan masuk ke desa berikutnya, yaitu Desa Kayubihi, dan sebentar lagi kita akan ketemu dengan tapal batas masuk Desa Kayubihi. Oke, sekarang kita sedang melintasi Desa Kayubihi yang menjadi bagian dari Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Desa Kayubihi ini adalah salah satu desa yang sangat kental dengan tradisi dan budaya Hindu Bali. Di kanan dan kiri kita akan melihat, menyaksikan deretan bangunan, baik itu rumah warga maupun pura-pura yang menampilkan ornamen arsitektur khas Bali yang sangat kental dan sungguh indah untuk dilihat panjang jalan menuju Kintamani. Dan satu hal lagi, ini kita melintasi Desa Kayubihi di saat ada penjor-penjor Hari Raya Galungan yang masih terpasang di kanan dan kiri jalan. Sebenarnya Hari Raya Galungan yang punya ciri khas pemasangan penjor sudah dirayakan 3 minggu sebelumnya ya. Dan penjor dari Hari Raya Galungan itu akan biasanya dicabut 42 hari setelah Hari Raya Galungan. Berbicara tentang Desa Kayubihi, desa ini terkenal sebagai pusat penghasil kerajinan bambu yang berkualitas tinggi. Bambu telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Desa Kayubihi, baik sebagai bahan baku untuk kerajinan maupun sebagai simbol budaya tradisional. Salah satu alasan mengapa Desa Kayubihi dikenal sebagai desa penghasil kerajinan bambu adalah karena ketersediaan bambu yang melimpah di sekitar desa. Desa ini memiliki lahan yang subur untuk pertumbuhan berbagai jenis bambu yang kemudian dimanfaatkan secara maksimal oleh warga.
Kalau masih ingat saat kita meninggalkan Kelurahan Kubu di dekat akses desa adat Penglipuran dan mau masuk ke tapal batas desa Kayu Bihi, di kanan dan kiri ditumbuhi oleh pohon bambu yang lebat. Nah, itulah salah satu petanda bahwa kita memasuki desa yang sangat terkenal dengan bambunya. Kerajinan bambu dari desa Kayu Bihi dikenal karena kualitasnya yang tinggi dan desainnya yang estetis. Kerajinan bambu di desa Kayu Bihi telah menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masyarakat desa Kayu Bihi memiliki keahlian khusus dalam mengolah bambu menjadi berbagai produk seperti keranjang, nampan, tikar, tempat buah, hingga dekorasi rumah. Teknik pembuatan yang presisi dan detail inilah yang membuat produk dari desa Kayu Bihi terkenal hingga luar daerah. Kerajinan bambu menjadi salah satu sektor ekonomi utama bagi penduduk desa Kayu Bihi. Banyak keluarga di desa Kayu Bihi yang bergantung pada kerajinan bambu sebagai sumber penghasilan utama. Selain itu, kerajinan bambu ini juga membuka lapangan kerja, mulai dari pemotongan bambu, produksi, hingga pemasaran. Keterkenalan desa Kayu Bihi sebagai pusat kerajinan bambu mencerminkan keahlian dan kearifan lokal masyarakatnya. Desa Kayu Bihi tidak hanya menawarkan produk yang berkualitas, tapi juga pengalaman budaya dan tradisi yang unik. Dengan pengelolaan yang tepat, potensi desa Kayu Bihi dapat terus berkembang baik sebagai pusat kerajinan bambu maupun sebagai destinasi wisata budaya dan ekowisata. Oke, kembali ke video yang sedang tampil ini. Kita sedang melintasi jalur utama dari kota Bangli menuju Kintamani, dan suasana lalu lintas cenderung sepi. Ini di suasana hari Sabtu siang, suasana cerah, cuaca bagus, langit super biru, bahkan sangat panas ya di musim kemarau di Bali yang sangat panjang, musim kemarau yang merambah hampir semua wilayah Bali. Kita terus menyaksikan pemandangan indah unik deretan penjor-penjor dari Hari Raya Galungan yang masih terpasang di kanan dan kiri jalan. Berjejer juga bangunan-bangunan yang berarsitektur Bali yang sangat khas, yang tiada duanya dijumpai di tempat lain. Ya, Pulau Bali memang terkenal karena keunikannya ya. Unik bukan hanya dari kesenian, budaya dalam bentuk tradisi keagamaan atau tradisi budaya lainnya, namun juga tercemin dari budaya membuat bangunan yang punya arsitektur yang unik dan indah. Dan ini dilakukan secara masif di semua tempat di Bali. Kombinasi inilah yang menjadi pembeda Bali dengan daerah-daerah lain yang memang sulit untuk ditemukan tandingannya ya. Dan selain itu tentu saja ada alam yang indah. Namun alam yang indah itu hanya bonus atau pemanis, sweetener, karena keunikan budaya itulah yang akan memberikan nuansa tersendiri terhadap alam yang ada di tempat tersebut. Jadi tetap ikutin, tetap subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe untuk menyaksikan virtual tour vlog channel Yandi Life, jalan-jalan di tengah alam Bali. Lumayan panjang perjalanan di desa Kayu Bihi. Sebentar lagi kita akan ketemu dengan tapal batas masuk ke desa berikutnya, Desa Landih. Oke, sekarang sedang melintasi Desa Landih yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli juga. Desa Landih memiliki potensi yang besar dalam bidang pariwisata dan budaya, terutama karena lokasinya yang dikelilingi oleh alam yang asri dan tradisi Bali yang masih terjaga. Tampak di kanan dan kiri jalan berjejer bangunan-bangunan yang berarsitektur berornamen khas Bali.
Penjor dari perayaan Hari Raya Galungan di 3 minggu sebelumnya masih terpasang di kanan dan kiri jalan, menambah suasana perjalanan ke Kintamani melalui desa Landih ini terasa makin Bali banget. Hanya sebagian kecil area desa Landih yang terletak di dalam lintas jalan raya Kota Bangli ke Kintamani. Sebagian besar wilayah desa Landih terletak di sebelah kanan atau sebelah timur dari jalan ini, yang akses jalannya ada sesaat lagi. Pendek saja kita ada di desa Landih, sekarang akan masuk ke desa berikutnya, ke desa Pengotan. Oke, sekarang kita sedang melintasi jalan di desa Pengotan yang bagian dari lintas Kota Bangli hingga ke Kintamani. Desa Pengotan adalah salah satu desa di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli juga. Desa Pengotan adalah desa terakhir yang ada di Kecamatan Bangli dalam perjalanan menuju ke Kintamani ini. Nanti setelah selesai di desa Pengotan, kita akan masuk di desa berikutnya yang merupakan bagian dari Kecamatan Kintamani. Di kiri dan di kanan jalan ini masih dihiasi oleh penjor-penjor yang merupakan penjor dari Hari Raya Galungan yang dirayakan 3 minggu sebelumnya. Penjor Hari Raya Galungan biasanya tetap terpasang sampai 42 hari setelah Hari Raya Galungan. Desa Pengotan adalah desa tradisional dengan nilai budaya Bali yang tinggi. Desa Pengotan menawarkan suasana pedesaan yang asri dengan tradisi Bali yang masih terjaga hingga kini. Ya, sepanjang jalan di desa Pengotan ini tampak bahwa tidak banyak ada kendaraan lalu lalang, bisa dikatakan cenderung sepi. Jalan lintas Kota Bangli menuju Kintamani, padahal hari ini adalah hari Sabtu. Saat weekend biasanya banyak orang yang jalan-jalan atau berwisata ke Kintamani misalnya. Ini suasana siang hari, hari Sabtu 12 Oktober 2024. Ada satu hal yang mungkin bisa jadi pengingat di jalan desa Pengotan ini, karena dalam lintas Kota Bangli menuju Kintamani, satu-satunya SPBU Pertamina adanya di desa Pengotan. Seperti sudah kita lihat di bagian awal saat mulai melintasi desa Pengotan. Wilayah desa Pengotan di sepanjang jalan lintas Kota Bangli menuju Kintamani ini termasuk sangat luas dan sangat panjang sebelum nanti kita tiba di desa berikutnya. Terlihat langit di atas sana cerah, super biru langitnya. Itu artinya di siang hari ini cuaca sangat panas. Musim kemarau sedang melanda Bali saat ini, termasuk daerah-daerah di dataran tinggi yang biasanya berhawa sejuk. Sesuai papan petunjuk jalan di atas, di sebelah kiri ada jalan shortcut menuju ke Tampak Siring dan juga Ubud pada akhirnya. Itu artinya kita sebentar lagi meninggalkan desa Pengotan dan masuk ke desa berikutnya, desa Kedisan, bagian dari Kecamatan Kintamani. Oke, desa Kedisan adalah desa pertama di Kecamatan Kintamani yang kita lalui dalam lintas jalan raya Kota Bangli menuju Kintamani. Jalan ini lurus terus ke utara. Kalau ingat, sejak kita di desa atau di Kelurahan Kubu atau sekitar jalan akses desa adat Penglipuran, jalan sebenarnya lurus terus ke arah utara tanpa belak-belok. Dan jalan lurus ke arah utara, ke arah Danau Batur ini atau ke arah Gunung Batur ini sebenarnya menanjak ya, cuma tanjakannya tidak terjal, jadi tidak terlihat kalau dari sini. Namun kalau kita datang dari arah sebaliknya, dari arah Kintamani menuju Kota Bangli, maka akan terasa jalannya menurun sehingga kita tidak perlu menekan pedal gas. Seakan-akan mobil atau kendaraan menggelinding dengan sendirinya ke arah Kota Bangli. Untuk menuju Kintamani dari Denpasar, ada banyak pilihan sebenarnya seperti dibahas pada bagian awal, termasuk dari Tampak Siring. Nah, ini sebelah kiri adalah jalan akses yang datang dari Tampak Siring. Jadi bisa melalui Denpasar, Tampak Siring, lalu tibalah di sini, Kintamani. Klik link di atas untuk vlog perjalanan melalui Tampak Siring ke Kintamani. Mengingat perjalanan dari Denpasar ke Kintamani melalui Kota Bangli terasa sepi,
Barangkali jalur yang lebih ramai menuju Kintamani adalah dari Denpasar melalui Tapak Siring misalnya, atau melalui Tegalalang, ataupun melalui Payangan. Sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir, dan di sebelah kiri ada Museum Gunung Api Batur. Di sebelah kanan ada jalan menanjak, itu nanti akan mengarah ke Pura Besakih. Oke, kita lurus terus, ini ketemu dengan Candi Bentar atau gerbang masuk ke desa Batur Tengah, dan kita akan melintasi Jalan Raya Penelokan. Klik link di atas untuk vlog review perjalanan berkendara dari jalan yang sebelah kanan tadi hingga ke Pura Besakih. Oke, sebentar lagi di sebelah kanan kita akan melihat anjungan pandang atau anjungan Penelokan, anjungan untuk memandang Gunung Batur yang ada di sebelah kanan, serta juga memandang Danau Batur yang ada di bawahnya. Ini suasana weekend hari Sabtu mendekati jam 2 siang, dan nampak anjungan Penelokan sepi. Mungkin sedang panas-panasnya di Kintamani. Memang musim kemarau panjang di Bali juga melanda daerah tinggi, daerah hawa sejuk seperti Kintamani ini. Vlog akan segera berakhir begitu kita akan ketemu dengan tikungan ekstrim untuk mengarah turun ke arah Danau Batur. Tikungan tersebut ada di depan ini sebelah kanan. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa pada vlog berikutnya, jalan-jalan di Kintamani di tengah alam Bali.